너네 주님 개빡쳤어. 진짜 궁금해서 그러는데 사라야. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video ini gue akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Glory episode 5. Sedikit cerita tentang episode 5 ini teman-teman. Cerita akan lebih jelas karena Eunnya semakin berani. Setelah kemarin di episode 4, niat pembalasan dendamnya itu ditantang si Yeonji. Well, seperti apakah keseruan filmnya? Dan inilah filmnya. 거기에 현금 꽉 채워놓고 내 전화 기다려. 달러로. 야, 보름 줄게. Episode 5 ini teman-teman dibuka dengan Ibu Archan sedang memata-matai ibu dari Yeonji dan seorang kapolsek yang baru saja keluar dari sebuah bangunan tempat dukun mereka berada. Dan scene pun berpindah memperlihatkan Eun yang sedang istirahat di sebuah minimarket. Setelah di episode kemarin dirinya berhasil mengalahkan Doyoung dalam permainan Go-nya teman-teman. Gak lama terlihat Doyoung yang lewat dan melihat Eun pun langsung menghampirinya. Di sini terlihat Doyoung pun mulai jatuh hati kepada Eun. Dan karena si Eun ini bukan seorang pelakor ya teman-teman, ia pun pergi meninggalkan Doyoung sendiri. Di keesokan harinya di tempat biasa Eun dan Ibu Art berkomunikasi teman-teman. Terlihat setelah 1 bulan mereka bekerja sama, biaya pembalasan pun terlihat teman-teman. Yang ternyata cukup mahal buat seorang Eun kita ini ya teman-teman. Ya untungnya tabungannya pun masih bisa mencukupi biaya itu. Terlihat Bu Art yang mengetahui hal itu pun sedikit iba, yang membuatnya semangat membantu majikannya itu. Dan menceritakan pemantauannya bahwa sekian lama dirinya memantau musuhnya itu, yang paling mudah dibaca ialah Hijong, dan ia pun berniat untuk mencuri handphonenya. Lalu terlihat Eun yang menurutnya percakapan ini harus bertemu. Ia pun mengajak Buat untuk bertemu. 맡겨보세요. 얼굴 뵐까요? Dan singkatnya, setelah mereka bertemu teman-teman, Bu Art pun menceritakan semua yang dilihatnya. Terlihat Eun pun senang dan meminta Bu Art untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya itu. Lalu karena mereka keasikan ngobrol sampai Bu Art refleks memoto Eun yang membuat Eun teringat pemotretan lukanya dulu yang dilakukan Bu Suster. Dan untungnya karena itu, Eun pun mulai sedikit demi sedikit melawan traumanya itu. Bisa kalian bayangin ya teman-teman, bagaimana perasaan Eun sampai segitunya loh. 다시요. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan Yeonji yang masih gelisah memikirkan anaknya. Di keesokan harinya, terlihat Yeonji pun bertemu Pak Kevsek untuk menanyakan profil Eun yang bisa mengajar di sekolahan itu. Namun karena Pak Kevsek yang enggan memberikan surat-surat pribadi Eun itu teman-teman, Yeonji pun kesal dan pergi melihat anaknya belajar. Yang tepatnya di sini teman-teman, Eun pun lagi melerai Yisol yang sedikit ribut dengan temannya. Juga karena melihat Yeonji yang memantau anaknya itu, Eun pun sedikit mengarahkan sebuah gunting kepada Yisol, yang membuat Yeonji takut dan menyangka Eun akan menyiksa anaknya itu. Dan setelah semua murid di sekolahan itu pulang teman-teman, Yeonji pun menemui Eun untuk berdamai dengan uangnya. Namun di sini karena Eun yang sudah mengorbankan hidupnya untuk balas dendam ya teman-teman, Eun pun enggan berdamai dan malahan mengancam Yeonji dengan pengetahuannya tentang Yisol, yang membuat Yeonji tercengang dan hanya diam 1000 bahasa. 너 이거 어떻게 알았어? 예술이 갖고는 뭐 안 해. 과일이 익어가는 것도 눈치챌 수 없는 누군가의 세계를 또. Sementara itu di apartemen Jaejun yang masih kesal dengan Meo yang susah dihubungi. Dan di saat dirinya ingin keluar teman-teman, pelayannya pun mengantarkan sebuah paket padanya. Dan ketika dibuka, yang ternyata isinya pun hanya sebuah sikat gigi dari Yisol. Di sini belum tahu ya teman-teman, siapa pengirim dari paket itu. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan Yeonji yang mampir di kantor suaminya untuk menyarankan sekolah Yisol dipindahkan ke luar negeri. Namun terlihat Doyoung yang tidak mendapat alasan yang jelas dari Yeonji. Ia pun menolak usulan itu dan menganggap istrinya itu aneh. 그런 거 아니면 더 이상하고. Sementara itu di sebuah toilet umum, terlihat Bu Art yang sedang memantau keadaan untuk mengambil HP Hijong pun berhasil setelah Hijong lengah. Di malam harinya, ketika Hijong baru pulang dari kerjanya, seketika ia pun tersadar bahwa HP-nya tertukar, yang membuatnya ripuh Siti. Berbeda dengan Bu Art yang mendapat apex dari Eun karena kerjanya bagus, dan dirayakan mereka dengan piknik di dalam mobil itu. 드시고 하세요.
Di keesokan harinya di sebuah gereja tempat ayah Sarah berkhutbah, terlihat Sarah yang ikut beribadah pun melihat Eun di antara para jemaahnya. Lalu saat khutbah itu selesai teman-teman, terlihat Eun pun mengikuti Sarah untuk menemuinya. Di sini sebelum Eun mengancam Sarah akan membocorkan aib narkobanya itu, Sarah pun sempat merendahkan Eun, yang membuat Eun ngamuk dan meminta sejumlah dolar yang harus disiditasi itu, dan membuat Sarah hanya bisa istighfar. 거기에 현금 꽉 채워놓고 내 전화 기다려. 보름 줄게. Setelah kejadian itu teman-teman, terlihat Eun pun mampir di taman tempat biasanya dulu bermain Go. Di sini terlihat Eun pun baru membuka spam chat dari Yijong yang ditinggalkannya hampir setahun, dan baru membalasnya dengan Eun yang meminta Yijong untuk bertemu di taman itu. Dan setelah mereka bertemu kembali teman-teman, di sini Yijong pun menceritakan semua kesehariannya, dari selalu menonton berita si Yeonji, menunggu balasannya si Eun, dan sampai meminta Eun untuk mengencaninya, yang membuat Eun terhibur dan sedikit merasakan cinta sebagai seorang insan biasa. 대신에 나랑 연애도 해요. 내가 행복하게 해줄게요. 그런 순간들만. Lalu terlihat Eun pun menjawab semua pertanyaan Yijong dengan menolak ajakan pacaran darinya, yang meskipun di hatinya Eun begitu menginginkan Yijong ya teman-teman. Bahkan episode 5 pun ditutup dengan Eun yang mengajak Yijong bergabung dalam pembalasannya itu. 자가 아니라 Belum selesai teman-teman. Di detik-detik episode 5 berakhir, terlihat Shin pun memperlihatkan ketika Meo dan Eun bertemu di suatu cafe untuk membicarakan siapa dalang di balik pembunuhan Sohae itu teman-teman. Lalu singkatnya, saat Eun akan memberitahu siapa pelaku pembunuhan itu, seketika Shin pun terpotong dan memperlihatkan Meo yang akan pergi ke Rusia, yang berarti Meo pun berbohong soal janjinya pada Eun saat dirinya kalau mengetahui siapa pembunuh itu. Dan episode 5 pun ditutup dengan Meo yang mati dipukul seseorang. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 5 ini? Menurut Mimin sih, dari segi drama dan cerita, Mimin kasih 8/10. 모리. 죽었다. So, untuk mengetahui seperti apakah keseruan filmnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar teman-teman gak ketinggalan konten Mimin selanjutnya.